Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah like dan subscribe channel ini dari awal sampai sekarang. Dan yang pasti semoga kalian semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan berpikiran cemerlang seperti itu. Seperti judulnya, kali ini kita mau unboxing salah satu produk dari Eiger. Produknya itu adalah sebuah tas cangklong ataupun tas apa ya namanya ya, sebut aja tas cangklong seperti itu. Langsung aja kita ambil produknya. Ini adalah ini. Jadi kemarin itu kita dapat produk dari Eiger dan dapat apa ini namanya, goodie bagnya juga. Goodie bagnya itu sebenarnya dijual juga di Eiger. Jadi kalau kalian mau ngebeli, ini kodenya seperti ini. Nah, jadi kalian kalau mau ngebeli langsung aja ke store-nya atau ke Eiger Indo Store seperti itu. Kenapa dapat goodie bag? Ya nggak tahu, karena dapatnya goodie bag seperti itu. Langsung kita buka barangnya. Ini dia barangnya, adalah tas lempang. Nah, ini adalah jenis Eiger 1989. Mungkin kelihatan ya, Eiger 1989 itu adalah salah satu produk Eiger yang dikhususkan dengan gaya yang stylish, tapi dia dapat digunakan sebagai semi outdoor seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Cuman kita pada kesempatan kali ini unboxing tasnya aja dan sedikit review tentang tas Eiger 1989 ini. Kira-kira tas ini tuh cocok buat apa aja, dan pada tas ini tuh tersedia kompartemen apa aja, serta kira-kira worth it nggak, seperti itu. Langsung kita lihat. Yang pertama, dia ada fiturnya yaitu RC zipper. Kenapa RC zipper di sini dia masukkan ke dalam fitur? Karena dianggap bahwa RC zipper punya dia itu adalah bagus seperti itu, dan agak sedikit beda dengan yang lain karena di sini ada kayak semacam perbedaan RC zipper dan standar coil seperti itu. Jadi kalau kalian ke Eiger, kalian bisa lihat seperti ini kurang lebih. Selain itu kita juga dapat warranty card dari Eiger. Tapi sebenarnya kurang paham juga sih kenapa di sini ada warranty card atau buku garansi atau kartu garansi. Kartu garansi itu di sini ada nomornya. Di sini ada nomornya dan ada nama, artikel, nama jenis, alamat, identitas, dan yang lain-lain. Jadi kartu garansi ini berlaku 1 tahun setelah pembelian. Jadi kenapa Eiger berani ngasih garansi? Berarti secara nggak langsung Eiger berani berpendapat bahwa tas ini dapat bertahan selama 1 tahun dengan kondisi sempurna atau dengan kondisi masih bisa dipakai dengan baik selama pemakaian normal seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu pendapat pribadi aja sih. Lanjut kita ke kompartemennya. Yang pertama, di sini ada kompartemen pertama di bagian depan. Nah, seperti ini. Di bagian depan ini mungkin terlalu depan kali ya. Nah, seperti ini. Di bagian depan ini kita ada dapat kompartemen pertama. Dan di kompartemen pertama ini seperti biasa ada kayak semacam tempat ballpoint dan tempat dompet. Cuman dompetnya itu dompet yang kecil sih. Oke, kelihatan apa enggak sih ya? Mungkin nanti ada kayak semacam b-rollnya, tapi bukan cinematic b-roll karena kebikinnya pakai HP aja gitu. Lalu kompartemen yang kedua ini adalah kompartemen yang bisa dibilang lebih lebar ataupun lebih lega gitu. Kompartemen utama di sini. Ini ada kompartemen utama, dan di dalam kompartemen utama itu ada tempat yang bisa digunakan sebagai tempat dokumen. Kok dokumen? Iya, kalau kalian punya catatan buku atau buku catatan dengan ukuran B5 itu sepertinya bisa dimasukkan ke dalam kompartemen yang di sini nih. Nah, ini kalaupun seumpama nggak punya, sebenarnya ini bisa dipakai untuk tablet ataupun nempatin handphone kalian, jadi lebih aman seperti itu ditempatkan di sini. Karena kenapa lebih aman? Dia di bagian belakang sini ada semacam busanya, jadi dia kalau kebentur-bentur tidak begitu menyakitkan bagi device kalian seperti itu. Oke. Keunikan dari tas ini, di bagian belakangnya itu ada tulisan Eiger 1989, dan di sini ada nama, alamat, dan kontak. Jadi seumpama tas kalian ini hilang seperti tas zaman-zaman dulu. Aduh, kelihatan banget sih, panas banget sih di sini. Lighting di sana itu bener-bener nyorotnya itu sungguh sangat kena sekali. Jadi berkeringat sekali, mana ruangannya belum ada AC-nya. Jadi tonton videonya sampai akhir biar channel ini bisa beli AC. Nanti kita pasang AC biar ruangannya nggak begitu panas seperti itu. Nah, seumpama jelek-jeleknya tas kalian hilang, dan di sini kalian tulis nama kalian siapa, alamat kalian di mana, kontak kalian berapa, dan yang pasti karena kalian nasionalis, di sini juga dapat bendera Indonesia seperti itu. Oke,
Dan yang terakhir itu adalah kompartemen paling belakang. Jadi kompartemen paling belakang ini kayak semacam sempitan gini. Ini tuh kalau menurut channel ini dapat digunakan sebagai kalau kalian lagi naik motor atau kalau kalian lagi ribet gitu, mau naruh barang tapi saku kalian itu susah untuk menjangkau atau celana kalian terlalu sempit, itu bisa kalian selempitkan atau bisa kalian taruh di selempitan ini seperti ini. Di sini. Selain itu ada salah satu fitur yang menurut channel ini itu berguna sekali adalah centelan. Mungkin kalian berpikir, biasalah setiap tas ada centelan. Tidak setiap tas ada centelan. Coba lihat tas kalian ada centelan nggak? Contohnya ini, goodie bag. Goodie bag itu nggak ada centelannya. Dia nyandalinnya pakai ini, seperti itu. Penting nggak sih? Jadi centelan ini bisa digunain ketika kalian udah sampai di rumah, sampai di kantor, ataupun kalian mau ngejemur, ini bisa dicantelkan seperti itu. Dan untuk strapnya dia menggunakan strap dengan bahan yang biasa, dalam arti biasa itu di sini tidak ada, nih kelihatan, ini bisa dipanjangkan banget. Di sini tuh tidak ada kayak semacam busa-busanya, jadi bisa dipastikan akan lebih gampang merawatnya karena dengan bahan yang seperti ini itu lebih kuat terhadap jamur seperti itu. Contoh kita berkeringat nih, kayak channel ini sekarang berkeringat banget, panas mati Allah, gitu kan? Panas mati Allah gitu kan. Ini bisa lebih tahan dari jamur ketika ada keringat nempel di sini, maka dia akan lebih gampang untuk kering. Dan penggunaannya bisa digunakan di depan seperti ini. Kalau teman-teman itu mengikuti fashion anak-anak zaman sekarang, mungkin ke depan kita juga akan ngebahas sling bag. Ini bisa dijadiin sling bag walaupun kalau dilihat dari fiturnya ini bukan sling bag, karena kalau sling bag itu di sini ada kayak semacam jadi ini bisa digunain kayak semacam waist bag. Jadi mungkin channel ini agak sedikit bingung antara sling bag dengan waist bag. Kalau menurut channel ini sling bag itu adalah tas yang dapat dicangklongkan satu seperti ini, dan sedangkan kalau sling bag itu adalah tas yang ada ceklekannya. Jadi mungkin ke depan kita bakalan unboxing produk Eiger yang kemarin kita dapat. Ini mungkin videonya udah tayang kan kemarin, tapi belum di review. Dan di sini sling bag itu ada kayak semacam di sininya ceklikan seperti ini, seperti itu. Jadi perbedaan antara waist bag dengan sling bag itu, kalau ini tadi salah ya, kalau ini waist bag, kalau ini sling bag, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe. Jadi kesimpulannya, channel ini melihat produktivitas channel ini menggunakan tas ini itu semacam sedikit berguna, karena ketika channel ini bekerja ataupun ketika channel ini bepergian, tas ini dapat digunakan untuk menaruh pertama dompet, kedua HP, ketiga powerbank, dan keempat iPad. Amin. Semoga channel ini dapat membeli iPad dengan AdSense channel ini. AdSense bayaran setahun sekali mau beli iPad. Udah cukup. Jadi buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, ayo silahkan kalian mampir ke channel ini dan tonton video-video channel ini yang lain. Jangan sampai lupa tonton sampai akhir, jangan skip iklannya gitu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.